Undang-Undang ITE itu berlaku tahun 2008 dan selama pemerintahan Pak SBY nggak ada masalah, nggak ada yang kritikan, ya kritikan yang ditangkap, kritikan yang diproses, nggak ada ya. Nah, baru ada masalah di zaman pemerintahan Pak Jokowi, bahwa ini yang bermasalah bukan undang-undangnya, tapi aplikasinya. Dan aplikasi itu terjadi pada zaman pemerintahan Pak Jokowi. Undang-undang ini lahir saat SBY, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Dan ini yang saya suka. Dan ternyata di saat Yudhoyono menjadi presiden, undang-undang ini tidak digunakan untuk menangkapi orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Tapi di luar itu lagi, saya dan kawan-kawan dulu tahun berapa saya juga lupa, itu menyelenggarakan aksi unjuk rasa di patung kuda, tapi lebih kepada bundaran air mancur Tamrin itu ya, di depan gedung Sabta Pesona. Itu kami menyelenggarakan aksi unjuk rasa yang jumlahnya besar-besaran, dan kami waktu itu membawa seekor kerbau hitam di talinya, lalu di tubuh kerbau itu ditulis SBY, yang orang semuanya segera paham yang ditulis Susilo Bambang Yudhoyono, dan tidak ada satupun dari kami yang dipanggil polisi, ditangkap, apalagi di penjara. Tidak ada. Undang-undang ITE itu cuman alat, jadi peralatan dari istana untuk mengendalikan oposisi itu. Jadi poinnya bukan pada undang-undang ITE, tetapi pada ada tidaknya oposisi. Kan percuma undang-undang ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Kita tahu polisi dengan dalih undang-undang ITE banyak menanggapi tokoh-tokoh yang kritis. Bahkan bukan cuma tokoh, warga negara biasa yang cuma sekedar mengunduh ya, warga negara biasa yang menyampaikan unek-uneknya di media sosialnya, mungkin di Facebooknya, di Twitternya pun dicokok, diangkut dengan dalih undang-undang ITE. Orang bermimpi pun dilaporkan dan diperiksa juga oleh polisi. Orang yang mengarang buku pun dilaporkan kadang dan diterima juga oleh polisi. Jadi ini tim bahaya sekali. Nanti saya pernah bicara waktu saya masih belum paham apa-apa, anak kecil, saya hidup pernah bicara begini, dilaporkan juga. False wave. Dan sebetulnya kita tahu bahwa bertahun-tahun selama pemerintahan Pak Jokowi kita hidup di dalam gelombang ketidakpercayaan itu karena yang diucapkan lain. Jadi kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE, yaitu juga gelombang baru yang mau diciptakan untuk menutupi gelombang sebelumnya yang juga sama, yaitu harapan palsu itu. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE tak masuk daftar program legislasi nasional prioritas 2021. Revisi Undang-Undang ITE menurut Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Ahmad Baidowi terdaftar di Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Tapi kata dia, terbuka peluang perubahan balet itu masuk ke daftar prolegnas prioritas 2021 jika disepakati oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Kalau kita mau merevisi undang-undang ITE ini, ya jalurnya jalur cepat atau jalur biasa. Kalau jalur cepat, Presiden bisa mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang menurut putusan MK adalah hak subjektif Presiden. Dan objektifikasinya nanti ada di DPR dari sisi politik. Dari sisi hukumnya ada di Mahkamah Konstitusi. Padahal kita tahu beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu ya. Dan ini menurut saya sudah darurat dalam hal adu mengadu yang membuat demokrasi kita menjadi tidak sehat atau hubungan horizontal masyarakat menjadi tidak sehat. Ada pihak-pihak yang justru selalu mengadukan kesalahan orang lain. Padahal kesalahan tersebut kalau dia dikatakan penghinaan, ya harusnya yang bersangkutan sendiri yang datang untuk melaporkan atau melalui kuasa hukumnya. Ini tidak, ini orang lain. Padahal pasal di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
yang kemudian diubah menjadi nomor 19 tahun 2016 itu tidak lain ya delik aduan. Nah, kalau delik aduan ya mestinya yang mengadu yang datang langsung melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa dia dihina, dicemarkan nama baiknya. Jangan menggunakan pihak-pihak lain, apalagi organisasi yang tidak ada kaitannya dengan pencemaran yang sifatnya individual. Gimana nih? Apakah pernyataan Jokowi ini sesuatu yang bisa diharapkan atau atau seperti yang sudah-sudah ya wes lah, pernyataan di mana, realisasi di mana, bahasa anak muda yang kadang ngeprank. Jokowi ngeprank lagi katanya gitu. Bikin pernyataan yang kalaupun nggak bisa dirasakan sesuatu yang mengawang-awang. Undang-undang yang dilahirkan oleh zaman SBY pun tidak digunakan. Nah ini tidak digunakan untuk menangkapi para pengkritik. Tapi kalau saya mau terangkan secara sedikit akademis, undang-undang ITE itu cuman alat. Jadi peralatan dari istana untuk mengendalikan oposisi itu. Jadi poinnya bukan pada undang-undang ITE, tetapi pada ada tidaknya oposisi. Kan percuma undang-undang ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Lah Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan negeri ini, demokrasi kita tidak memerlukan oposisi karena kita Pancasilais. Jadi cara berpikir Presiden udah final buat dia tidak menghendaki oposisi. Oleh karena itu, kalau ada oposisi, undang-undang ITE ya bisa diabaikan. Nanti pakai undang-undang lain yang lebih berat, pidana, macam-macam kan. Jadi kelihatannya begitu. Nah, poin ini yang mestinya dimengerti oleh publik bahwa itu sama dengan misalnya ada orang komplain bahwa hiking itu kakinya sakit itu. Kenapa? Karena sepatunya kekecilan. Oleh karena itu dia ganti sepatu yang kegedean, tetap juga sakit gitu. Karena yang kekecilan bukan sepatunya, tapi otaknya kekecilan. Karena dia salah melangkah. Orang pakai sepatu apapun, kalau melangkahnya hiking itu langkah pocong, lompat-lompat, itu pasti sakit kakinya tuh kan. Jadi cara melangkah itu yang harus diperbaiki. Nah, dalam soal politik, Presiden Jokowi justru harus memperbaiki cara dia melangkah di dalam track demokrasi gitu, bukan dengan mensponsori dinasti, bukan dengan mensponsori omnibus law. Jadi soal-soal semacam itu sebetulnya tuh membiarkan korupsi di lingkaran dalamnya tuh. Jadi itu yang harusnya diperbaiki, bukan sekedar ucapin undang-undang ITE lalu semuanya simsalabim selesai gitu, enggak. Jadi ini lebih mendasar, yaitu cara Presiden Jokowi, cara istana secara keseluruhan menghormati oposisi. Karena begitu harus diaktifkan oposisi. Jadi kalau dikatakan silakan kita revisi undang-undang ITE, iya, tetapi oposisi sudah diserap ke istana, lalu siapa yang mau bicara? Kan nggak ada kan. Jadi mau pakai perbanyak aja segala macam undang-undang tuh. Tetapi kalau kekuasaan itu tidak paham tentang demokrasi, percuma, nggak ada gunanya itu. Karena nanti juga intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar supaya oposisi tidak ada. Jadi presiden mesti datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berpikir. Bukan undang-undangnya yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi. Dulu saya katakan bahwa oposisi itu tidak dikenal di dalam masyarakat Pancasila. Sekarang saya revisi itu, bahwa oposisi itu penting. Oleh karena itu saya tidak akan lagi membujuk-bujuk orang untuk masuk dalam kabinet sehingga di luar sana tidak ada oposisi. Kan itu yang mestinya jadi dasar presiden untuk membujuk kembali masyarakat sipil.